Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami di sini akan membahas tentang keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana tsunami. Check it out. Tsunami menurut para ahli, tsunami merupakan serangkaian gelombang laut yang terjadi secara tiba-tiba, yang disebabkan oleh pergerakan atau perpindahan air dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga gempa bumi, longsoran erupsi gunung berapi, dan meteor terjadi di lautan. Jika peristiwa tsunami terjadi, dapat memberikan dampak berupa kerusakan bangunan, kerusakan infrastruktur, hingga korban jiwa. Dampak dari bencana tsunami ini dapat dikurangi melalui manajemen pengurangan resiko bencana yang berbasis masyarakat dalam rangka untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitasnya. Kemudian kondisi geografis negara Indonesia berada pada zona tektonik yang sangat aktif karena terletak pada pertemuan lempeng Eurasian, India Australian, Pacific Flates yang menyebabkan Indonesia memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana gempa dan tsunami. Beberapa kawasan pesisir Indonesia yang menghadap ke Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang berpotensi terkena bencana tsunami. Salah satu peristiwa tsunami terbesar di masa lalu yaitu peristiwa tsunami yang dikenal dengan sebutan Tsunami Pangandaran. Tsunami tersebut terjadi setelah gempa yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2006 dengan besaran momen sebesar 7,7. Gempa bumi terjadi sebagai akibat dari dorongan patahan di perbatasan antara dua lempeng tektonik dan menghasilkan gelombang tsunami yang menyertainya setinggi 305 meter yang melanda pantai selatan di Pulau Jawa di Indonesia. 1. Pengertian bencana. Bencana adalah suatu kejadian atau rangka peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam ialah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Daerah rawan bencana yaitu suatu daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap suatu bencana akibat kondisi geografis, geologis, dan demografis serta akibat ulah manusia. Adapun pengertian tsunami, tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan, berarti lautan, nem berarti gelombang ombak. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Menurut BNPB nomor 8 tahun 2011, tsunami adalah gelombang air yang sangat besar yang diakibatkan oleh macam-macam gangguan di dasar samudera. Gangguan ini dapat berupa gempa bumi, pergeseran lempeng, ataupun gunung meletus. Tsunami tidak kelihatan saat masih berada jauh di tengah lautan. Namun begitu mencapai wilayah dangkal, gelombangnya yang bergerak cepat ini akan semakin membesar. Tsunami juga sering disangka sebagai gelombang air pasang karena pada saat mencapai daratan gelombang ini memang lebih menyerupai air pasang yang tinggi daripada menyerupai ombak yang biasa mencapai pantai secara alami oleh tiupan angin. Adapun penyebab dari tsunami ini sendiri yaitu umumnya terjadi akibat gempa bumi di bawah laut, gerakan vertikal ke atas ataupun ke bawah kerak bumi yang menyebabkan dasar laut naik dan turun secara tiba-tiba, sehingga keseimbangan air laut yang berada di atasnya terganggu. Hal ini menyebabkan terjadi aliran energi laut yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar. Penyebabnya yaitu yang pertama longsoran lempeng bawah laut, yang kedua gempa bumi bawah laut, dan yang ketiga yaitu aktivitas vulkanik. Yang keempat ada penanggulangan tsunami. Beberapa sistem penanggulangan tsunami yang digunakan adalah sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini tsunami berfungsi untuk mendeteksi risiko tsunami, memperkirakan daerah-daerah yang akan terkena, dan mengeluarkan pengumuman agar publik dapat mengambil tindakan untuk mengurangi korban jiwa dan kerusakan. Peringatan dini tsunami biasanya berasal dari terjadinya gempa berkekuatan besar magnitudo 7,0 atau lebih. Penanggulangan rancangan tahan tsunami berdasarkan pengamatan, bangunan-bangunan dengan rancangan tertentu memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Bangunan dengan ruangan terbuka yang luas yang bisa dilewati oleh air tanpa banyak benturan sehingga mampu bertahan saat diterjang tsunami.
Selanjutnya ada dampak dan krisis akibat bencana tsunami. Pengertian dampak menurut KBBI adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dampak negatif bencana tsunami adalah yang pertama, merusak apa saja yang dilaluinya seperti bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan genangan, pencemaran air asin, lahan pertanian, tanah, dan air bersih. Yang kedua, banyak tenaga ahli yang menjadi korban sehingga sulit untuk mencari lagi tenaga ahli yang sesuai dalam bidang pekerjaannya. Yang ketiga, pemerintah akan kewalahan dalam pelaksanaan pembangunan pasca bencana karena faktor dana yang besar. Yang keempat, menambah tingkat kemiskinan apabila ada masyarakat korban bencana kehilangan segalanya. Dampak bencana terhadap kesehatan yaitu terjadinya krisis kesehatan yang menimbulkan korban masalah. Bencana yang terjadi dapat mengakibatkan korban meninggal dunia, patah tulang, luka-luka, trauma, dan kecacatan dalam jumlah besar. Pengungsian dapat terjadi sebagai akibat dari rusaknya rumah-rumah mereka atau adanya bahaya yang dapat terjadi jika tetap berada di lokasi kejadian. Kesulitan air bersih. Gelombang tsunami telah menimbulkan tercampurnya air laut dengan air tawar. Pelayanan medis bencana berdasarkan siklus bencana. Fase akut dalam siklus bencana sangat diperlukan lancarnya pelaksanaan triase, treatment, dan transportation pada korban luka yang dalam pelayanan medis bencana disebut dengan 3T. Fase menengah dan panjang pada siklus bencana memperhatikan segi keamanan supaya dapat menjalankan aktivitas hidup yang nyaman dengan tenang, membantu terapi kejiwaan korban bencana, membantu kegiatan-kegiatan untuk memulihkan kesehatan hidup dan membangun kembali komunitas sosial. Fase tenang pada siklus bencana. Diperlukan pendidikan penanggulangan bencana sebagai antisipasi saat bencana terjadi, pelatihan penanggulangan bencana pada komunitas dengan melibatkan penduduk setempat, pengecekan dan pemeliharaan fasilitas peralatan pencegahan bencana di daerah-daerah, serta membangun sistem jaringan bantuan. Tsunami 1. Pra bencana. Pencegahan dan mitigasi. Mitigasi tsunami merupakan upaya pendekatan yang perlu segera dilakukan. Wilayah pantai yang merupakan kawasan wisata umumnya ditempati oleh penginapan, restoran, anjungan wisata, dan juga rumah warga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD diharapkan dapat memberi sosialisasi kepada wilayah pantai demi pencegahan bahaya dan peningkatan kesiagapan. Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya, dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif. Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi pasif antara lain adalah 1. Penyusunan peraturan perundang-undangan. 2. Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah. 3. Pembuatan pedoman atau standar prosedur. 4. Pembuatan brosur atau leaflet atau poster. 5. Penelitian pengkajian karakteristik bencana. 6. Pengkajian atau analisis risiko bencana. 7. Internalisasi PB dalam muatan lokal pendidikan. 8. Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana. 9. Perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat seperti forum. 10. Pengurus utama PB dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi aktif antara lain: yang pertama, pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana dan sebagainya. Yang kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang izin mendirikan bangunan atau IMB dan peraturan yang berkaitan dengan pencegahan bencana. Yang ketiga, pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat. Yang keempat, pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman. Yang kelima, penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat. Yang keenam, perencanaan daerah, penampungan sementara dan jalur evakuasi jika terjadi bencana. Yang ketujuh, pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan, dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana seperti tanggul, penahanan erosi pantai, bangunan tahan gempa, dan sejenisnya. Selanjutnya ada kesiapsiagaan. Upaya kesiapsiagaan dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi kegiatan dilakukan antara lain: yang pertama, pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya. Yang kedua, pelatihan siaga atau simulasi atau gladi atau teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana SAR, sosial, kesehatan, prasarana, dan pekerjaan umum. Yang ketiga,
inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan. Yang keempat, penyiapan, dukungan, dan mobilisasi sumber daya atau logistik. Yang kelima, penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan. Yang keenam, penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini atau early warning. Dan yang ketujuh, penyusunan rencana kontingensi plan, mobilisasi sumber daya atau personal dan prasarana atau sarana peralatan. C. Tanggap darurat. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi yang pertama, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya. Kedua, penentuan status keadaan darurat, bencana, penyelamatan, dan evakuasi. Ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar. Keempat, pelindungan terhadap kelompok rentan. Dan kelima, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. D. Pemulihan 1. Perbaikan lingkungan daerah bencana. 2. Perbaikan prasarana dan sarana umum. 3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat. 4. Pemulihan sosial psikologis. 5. Pelayanan kesehatan. 6. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya. 7. Pemulihan keamanan dan ketertiban. 8. Rekonsiliasi dan resolusi konflik. 9. Pemulihan fungsi pemerintahan. Dan 10. Pemulihan fungsi pelayanan publik. Oleh sebab itu, pembangunannya harus dilakukan melalui suatu perencanaan yang didahului oleh pengkajian dari berbagai ahli dan sektor terkait. Poin 1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana. 2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat. 3. Pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat. Keempat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. 5. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat. 6. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. 7. Peningkatan fungsi pelayanan publik. Atau 8. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Karakteristik tsunami. Ada beberapa karakteristik tsunami. Di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah tsunami lokal dengan datang tidak lama setelah gempa. Tsunami lokal datang tidak lama setelah gempa. Apa sih teman-teman yang tsunami lokal dengan tidak lama setelah gempa? Nah, di sini bahwa dijelaskannya di Indonesia terletak dekat dengan zona subduksi sehingga sering mengalami gempa yang mengakibatkan tsunami. Nah, oleh karena itu epicentrum gempa dengan pantai dan tsunami bergerak dengan sangat cepat di lautan yang dalam. Gelombang tsunami dapat mencapai pantai dengan sangat cepat. Tsunami ini disebut dengan tsunami lokal. Untuk poin kedua, kecepatan gelombang tsunami dapat menyamai kecepatan pesawat. Nah, teman-teman, ternyata kecepatan gelombang tsunami ini bisa diperkirakan sama dengannya halnya kecepatan pesawat saat akan landing ke udara. Nah, tsunami dapat bergerak keluar dari sumbernya dalam beberapa rangkaian gelombang. Kecepatannya bergantung pada kedalaman air. Jika air dalam dan jauh dari pantai, maka tsunami bergerak cepat. Jika kedalaman air makin dangkal dekat pantai, tsunami bergerak melambat. Untuk poin ketiga, yaitu tsunami mampu naik hingga puluhan meter di pantai. Dan poin keempat, yaitu tsunami mempunyai panjang yang luar biasa. Yang poin kelima, tsunami adalah serangkaian gelombang yang diakibatkan oleh tekanan tektonik dari dasar laut dan sehingga menjadi salah satu gelombang yang akan mengakibatkan tsunami. Yang poin keenam, yaitu poin terakhir, alam mampu memperingatkan kita akan datangnya tsunami. Maka dari itu kita selalu orang kesehatan selalu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, menyayangi alam dan bumi. Kesimpulan, tsunami adalah gelombang air yang sangat besar yang dibangkitkan oleh macam-macam gangguan di dasar samudera. Gangguan ini dapat berupa gempa bumi, pergeseran lempeng, atau gunung meletus. Tsunami tidak kelihatan,
saat masih berada jauh di tengah lautan. Namun begitu mencapai wilayah dangkal, gelombangnya yang bergerak cepat ini akan semakin membesar. Tsunami juga sering disangka sebagai gelombang air pasang karena pada saat mencapai daratan, gelombang ini memang lebih menyerupai air pasang yang tingginya daripada menyerupai ombak biasa yang mencapai pantai secara alami oleh tiupan anginnya. Ada beberapa pelayanan medis yang sesuai dengan siklus bencana, yaitu yang pertama ada fase akut dalam siklus bencana, yang kedua ada fase menengah dan panjang pada siklus bencana, dan yang ketiga ada fase tenang pada siklus bencana. Baik, itu tadi teman-teman penjelasan tentang keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana tsunami. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe dan bagikan kepada teman-teman terdekat. Sayangi bumi, sayangi alam untuk Indonesia yang lebih hijau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.